Dasar gak berguna, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi gak berguna. Ya ampun, kamu tuh gendut dan jelek banget. Kamu gak mikirin diri ya? Gimana bisa dapat pekerjaan dengan penampilan begitu? Ya ampun, kamu kok di rumah aja sih, tidur mulu. Malas banget sih, gak guna. Alah, gak usah menghayal deh, kamu itu gak akan bisa menikah. Apa kamu tidak asing dengan kata-kata demikian? Jika iya, aku cuma mau bilang kalau kamu hebat karena sampai hari ini kamu mampu bertahan. Kata orang bijak, berhati-hatilah dengan lidah, karena lidah ibarat pedang yang mampu melukai. Oh iya, perkenalkan namaku Tania. Aku mau cerita ke kalian mengenai betapa perkataan buruk orang terdekatku sempat merusak hidupku. Aku berharap cerita ini dapat menyadarkan orang-orang bahwa menjaga perkataan itu sangatlah penting. Seperti yang aku bilang, perkataan itu akan sangat berpengaruh terhadap hidup seseorang, bisa berpengaruh positif dan berpengaruh negatif. Perkataan positif bisa memotivasi orang lain untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, namun perkataan yang negatif bisa memberi kehancuran bagi hidup seseorang. Aku sangat benci ketika aku dibilang gak berguna, dan itu akan semakin menyakitkan ketika orang terdekat yang mengucapkannya. Dasar gak berguna, rasanya tuh kesel banget. Aku tahu kondisiku yang belum bisa membantu keluarga di masa sulit inilah yang menjadikanku mendapat ujaran seperti itu. Oh iya, aku belum kasih tahu kalau aku udah 1 tahun menganggur. Bukannya tidak mau berusaha, aku udah coba untuk lempar lamaran, bahkan coba-coba usaha kecil-kecilan secara online. Tapi emang belum rezekinya aja. Itulah yang menyebabkan aku dibilang tidak berguna dikarenakan tidak bisa membantu keuangan keluarga. Hal tersebut juga merembet ke hal lain, bahkan ke bentuk fisikku. Aku dibilang gendut, jelek, dan gak sayang diri, hingga dibilang gak akan bisa menikah. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenapa kata-kata tersebut harus keluar dari mulut orang terdekatku, yaitu tante dan omku. Orang tuaku sangat menyayangiku dan bersabar dengan keadaanku, tapi tante dan omku sangat membenciku. Mereka menghinaku. Pernah suatu hari aku udah gak tahan lagi dengan perkataan mereka dan curhat dengan ibuku tentang perlakuan tante dan omku itu. Hingga akhirnya ibuku menegur tante dan omku, tapi jawaban mereka adalah kami sengaja ngelakuin begitu biar dia termotivasi untuk berusaha. Aku bingung banget, mereka berkata seakan-akan tindakan mereka adalah niat yang baik. Menurut kalian itu motivasi gak sih? Tapi terima kasih buat om dan tanteku karena sudah merusak mentalku dengan perkataan kalian. Memang benar ucapan mereka menjadi bahan bakar semangatku untuk berusaha. Tapi tetap aja ucapannya yang menyakitkan sempat membuatku depresi dan merasa hidupku gak berguna. Aku sempat merasa tidak percaya diri dan stres berat hingga mengurung diri di rumah. Aku merasa aku tuh jelek banget dan gak pede untuk bertemu dengan orang-orang hingga merasa tidak mampu melakukan apapun. Yang sangat disayangkan adalah kenapa ucapan itu harus keluar dari mulut orang terdekat. Setiap kali aku meyakinkan diri dan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diriku, hinaan dari mereka lagi-lagi terlontar dan akhirnya menurunkan kembali kepercayaan diriku. Aku stres banget karena sempat merasa diri ini gak berguna. Sampai berniat ingin pergi ke psikolog agar bisa dibantu untuk menghadapi ini. Tapi aku coba untuk yakinkan diri kalau aku bisa handle ini. Jadi setiap mereka menghinaku, aku coba diam dan gak pedulikan. Bahkan aku pergi cari tempat tenang dan coba meyakinkan diri bahwa mereka gak tahu apapun tentangku dan gak berhak menghakimiku seperti itu. Oh iya, mereka juga selalu berkata kalau mereka tahu apapun tentangku dan merasa berhak untuk berkata seperti itu. Tapi hanya aku yang tahu siapa diriku kan? Kejadian ini membuatku yakin kalau sedekat apapun kita dengan seseorang, bukan berarti mereka tahu tentang kita. Walaupun mereka itu adalah keluarga sendiri. Well, di saat-saat aku coba untuk bangkit, aku perlahan berubah. Yang paling penting adalah merubah pola hidup menjadi lebih baik. Membaca ataupun melakukan video yang berhubungan dengan pengembangan diri, melakukan hobi yang membantuku untuk menenangkan diri, dan coba-coba untuk bisnis online dari hobiku. Walaupun hingga sekarang mereka masih aja mengatakan kalau aku gak berguna dan gak berusaha apa-apa. Tapi aku tahu kok kalau aku sedang berusaha dan mencoba untuk menghiraukan perkataan toksik mereka itu. Dari pengalamanku aku belajar bahwa tidak ada orang yang berhak mengatakan kalau kamu tidak berguna ataupun mengatakan kalau kamu gak bisa apa-apa. Ingat, setiap orang punya perannya masing-masing di dunia ini. Orang-orang yang suka menghina adalah orang-orang yang patut dikasihani karena mereka kurang bahagia. Jadi,
Tante dan omku, aku sangat prihatin dengan kalian karena kalian mungkin tidak bahagia dalam kehidupan kalian. Oke, segitu dulu ceritaku. Semoga kisahku ini bisa membuat kita semua lebih berhati-hati dalam berkata. Sebelum berkata, coba deh pikirkan dulu. Kira-kira kalau ada orang yang ngomong demikian ke kamu, apakah kamu sakit hati? Jika iya, coba pilah lagi kata-katamu atau mending diam. Menurutmu perkataan paling menyakitkan seperti apa yang pernah orang lain ucapkan ke kamu? Coba komen di kolom komentar ya. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang berhati-hati dalam berkata. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.